Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi ini, di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abhikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945,
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam virtual ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha, SHMH-AH, yang saya hormati, beserta dengan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Esti Nur Ar-Rahmah dari IAIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2F dengan NIM 2031178. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Pancasila berdasarkan perspektif Islam dengan melengkapi tugas setengah semester mata kuliah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Namun, Pancasila memang bukanlah syariat, tetapi di dalam Pancasila terdapat senafas dengan syariat, sehingga Pancasila merupakan nota kefahaman yang islami. Kenapa bisa begitu? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ merupakan landasan teolistik tentang ketuhanan, sehingga sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Muhammad, bahwa Allah itu yang Maha Kuasa. Landasan ini terkandung sebagaimana nilai sila-sila yang
mewadahi semua etnis, suku, dan golongan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sila pertama ini merupakan landasan ajaran tauhid untuk umat-umat beragama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sila kedua ini mengajarkan bahwa di negara kita dan di Islam pun mengajarkan harus berbuat adil terhadap sesama. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan yang sempurna atas kebaikan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia mempunyai banyak sekali ragam budaya, adat istiadat, bahkan di Islam pun juga banyak sekali kultur Islam. Ada yang menggunakan dengan kultur keras dan ada pun juga menggunakan kultur yang halus. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi di persatuan Indonesia ini kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu suku bangsa dengan suku yang bangsa lain. Gak boleh membedakan ras kulit putih maupun ras kulit hitam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minu ihwatun fatslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wamruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yattaqun. Artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Jadi sila keempat ini mengajarkan di Indonesia itu mengajarkan apapun masalahnya kita selesaikan dengan pemusyawaratan. Dan sebenarnya musyawarah ini sudah dikenal pada zaman Islam dulu. Dan makanya di Islam juga mengajarkan supaya kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Allah juga berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 9, Idza tanajaitum fala tatajau bi ismi wal udwani wa maksifayat. Artinya, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan antara yang kaya maupun yang miskin, antara yang penjabat maupun rakyat jelata. Dan di Islam pun juga mengajarkan itu untuk saling adil terhadap sosial bersih kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mandalik yuridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia memperoleh pahala yang banyak. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zariyah ayat 19. Wa fi amwalihim haqqal lisaili wal marhum. Artinya, dan pada harta-harta mereka adalah hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan. Ringkas bahwa nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu yang pertama yaitu kita harus tauhid, yaitu mempercayai adanya Tuhan dan beragama. Sedangkan sila yang kedua mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat adil dan kita tidak boleh tajasus, dilarang mengucing orang lain dan untuk meninggalkan hawa nafsu. Sedangkan sila ketiga kita untuk mempererat persaudaraan antara umat. Yang kedua dilarang untuk bercerai-berai. Dan yang terakhir mengajarkan kita untuk bersatu. Sedangkan sila keempat nilai yang terkandung yaitu Islam mengajarkan kita berlaku adil agar tidak terjadi diskriminasi. Yang kedua, musyawarah di sini urusan duniawi bukan uhuwiyawi, dan diperintahkan untuk sebijaksanaan mungkin. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial, diperintahkan untuk adil dalam berlaku sosial dan tidak boleh isroh atau berlebihan. Demikianlah ceramah ilmiah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, bukan seorang malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.